Terima kasih kepada Pak Ponijan yang sudah selalu membuka acara dengan luar biasa sekali. Apalagi tema kita memang Are you ready to face the sunset? Jadi memang kita apakah siap menghadapi matahari yang terbenam? Sehingga Pak Ponijan kelihatannya lebih bersemangat supaya walaupun matahari tenggelam, kita jangan ikut susah, jangan ikut lemah, jangan ikut sedih. Tapi ketika matahari tenggelam, justru sebetulnya kehidupan malam mulai semarak. Dan kalau kehidupan malam semarak, kan Anda lihat, ada banyak kegiatan malam yang jauh lebih luar biasa daripada kegiatan siang. Cuma sayangnya karena sekarang PPKM ya, jadinya kegiatan malamnya dikurangi. Tapi kalau di luar pandemi, kadang-kadang kegiatan malam lebih menarik daripada kegiatan siang hari yang selalu monoton. Sehingga kalau kita melihat sunset itu bukan sesuatu yang harus kita sedih. Sunset bukan sesuatu yang harus kita tolak. Kadang-kadang sunset malah, ini kesempatan. Kesempatan untuk kita meraih satu kemajuan. Karena kalau matahari tenggelam, kita justru hidup kita lebih hidup kalau di sebelum masa pandemi maksud saya ya. Kalau dalam kenyataannya kan seperti itu. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa jalan bareng-bareng, bisa nonton bareng, bisa makan bareng, bisa mengadakan sosialisasi. Yang kadang di hari siang kita nggak ketemu seperti itu. Sehingga tema kita ini jangan kita jadikan satu bentuk kesedihan. Tapi tema kita ini harus justru membangun semangat untuk kita. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, memang terjadi di mana-mana orang yang sakit, orang yang terpapar COVID-19. Kemudian baru kita mendengar si A sakit, loh, sorenya tahu-tahu sudah tidak ada. Atau si B sakit, tahu-tahu lusa sudah nggak ada. Sehingga kita yang baru mendengar, kemudian kita membuka media sosial, wah jantung jadi berdebar-debar. Kita menjadi ketakutan. Padahal kalau tadi kita pikir, waduh, gimana ya? Nanti kalau saya juga kena gimana ya? Karena memang risiko ini kan bisa dihadapi oleh semua orang. Artinya kalau si A bisa, si B bisa, saya juga bisa. Nah, kalau si A sudah sunset duluan, sudah ikut matahari tenggelam duluan, padahal kalau matahari tenggelam ini sebetulnya tenggelam di Indonesia. Tetapi dia terbit di tempat lain. Ya, jadi matahari itu tetap, cuman memang karena waktunya dia harus tenggelam di Indonesia, tetapi dia terbit di negara lain. Atau matahari tenggelam di Indonesia, tapi di tempat lain dia belum tenggelam. Atau matahari tenggelam di Indonesia, di tempat lain sudah tenggelam 2 jam sebelumnya, karena kan perbedaan waktu dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang, loh si A sudah tenggelam, si B sudah sunset, si C sudah sunset, saya belum. Berarti apakah saya ini akan sunset atau masih lama sunsetnya? Ini menjadi kadang-kadang kegelisahan, apalagi kan disebut kegelisahan ini karena kita kan tidak tahu. Kalau kita tahu pasti, saya masih 20 tahun lagi sunsetnya. Gampang. Tenang aja, biar aja yang lain pada sunset, saya enggak. Tapi problemnya kita tidak tahu kapan sunsetnya itu. Karena perbedaan waktu kita ini, kalau GMT-nya itu plus, kalau Indonesia plus 7, di tempat lain ada yang plus 5, di tempat lain ada yang plus 20. Kita ini plus berapa? Masih berapa lama kita? Kita tidak ada tahu. Nah, saudara-saudara, ini yang menimbulkan kegelisahan. Padahal kalau kita lihat realita tadi, sunset itu
juga bisa membangkitkan satu kehidupan yang berbeda, satu kehidupan yang semarak. Bukan hanya kehidupan saja, kadang-kadang beberapa orang mengatakan, Bante, makanan malam sebetulnya jauh lebih enak loh Bante. Masa gitu? Iya, bukan hanya kehidupan aja. Coba sekarang kita kalau nonton siang hari, aduh nggak enak, nonton malam hari enak. Ya, saya memahami itu. Tapi kalau makan siang enak Bante, tapi makan malam ada yang lebih enak lagi. Masa gitu? Iya. Dan saya tanya beberapa umat, iya memang gitu. Wah ya sudahlah, biar aja itu memang beda lah. Gitu. Tapi itu kenyataan bagi Anda yang mengalami. Kan kadang malam keluar cari makan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kadang masa sunset ini jangan membuat ketakutan karena kalau kita sudah mempunyai modal, ibaratnya kita seharian tadi kita sudah bekerja, seharian tadi kita sudah sibuk di dunia luar, di karir dan sebagainya, maka kita lalu menghayati malam itu dengan nyaman. Itu yang mungkin membedakan. Kenapa kalau nonton malam lebih enak? Karena malam itu jadi kita merasa sudah rileks, semua sudah saya kerjakan. Sehingga ini tinggal santai. Kenapa makan siang dan makan malam kok lebih nyaman makan malam? Karena kalau siang saya beban pekerjaannya masih banyak. Malam saya sudah merasa rileks, tidak ada beban. Sehingga saya bisa tersenyum bersama keluarga. Nah, saudara, dalam kehidupan nyata seperti itu. Sebetulnya dalam dunia spiritual juga sama. Sunset ini kalau kita dunia siang, waktu kita masih dalam suasana sekarang ini kita belum mengalami kesulitan apapun juga. Setelah melihat si A yang sakit, si B yang sudah jalan dan sebagainya. Lalu kita melakukan sesuatu kebajikan semaksimal mungkin dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Maka ketika sunset datang pada kita sudah siap. Seperti tadi, pekerjaan sudah dikerjakan, jadi kita merasa, ada apa-apa, sunset sekarang saya juga nggak masalah, karena saya sudah siap, saya sudah melakukan tugas saya sudah melakukan apa yang memang harus saya kerjakan. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan kalau di dalam Dharma? Sebetulnya tidak banyak di dalam Dharma itu. Ajaran Sang Buddha yang diajarkan 45 tahun, sebetulnya intinya sangat sederhana. Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Hanya itu. Dan itu yang kita ulang-ulang. Kita tahu ada kejahatan. Karena kita dari kecil sudah dididik. Baik oleh orang tua, baik oleh agama. Bahkan kalau kita dalam agama Buddha, kita sudah tahu hukumnya bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang dituai. Kita sudah tahu, waduh, kalau saya menabur kebaikan, buahnya pasti kebahagiaan. Saya menabur kejahatan, buahnya pasti penderitaan. Kita sudah tahu tentang kebaikan, tapi kadang mau untuk melakukan. Ini yang kadang kita nunda. Sudahlah, nanti aja. Masih banyak waktu, saya masih muda. Nah, jadi kita kurangi kejahatan itu, kita tahu yang jahat. Tapi kita menunda, biarlah. Sekarang saya mau ngomong jelek ya, saya biarkan aja. Mumpung saya masih muda, saya ngomong jelek. Nanti kalau saya sudah 50 tahun, baru saya nanti ngomongnya baik-baik. Tapi begitu kita lihat di suasana pandemi, si A umur 60 sunset, sakit terus meninggal. Si B 20 tahun sunset, begitu sakit meninggal. Si C 15 tahun sunset, sakit meninggal. Waduh, kalau gitu sekarang saya nggak bisa menunda lagi. Sekarang saya tidak bisa mengatakan nanti 20 tahun lagi saya baru berbuat baik. Saya baru ngomong yang baik, nggak bisa. Kalau begitu,
sunset bisa terjadi juga pada diri saya sekarang. Kalau begitu, mulai sekarang saya harus mulai berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Saya sekarang sudah tahu yang baik-baik, maka sekarang saya kerjakan. Sekarang saya tahu ucapan-ucapan yang baik, sekarang saya ucapkan. Sekarang saya tahu pikiran-pikiran yang baik, sekarang saya mulai berlatih. Supaya ketika sunset datang setiap saat, saya sudah siap. Kurang kejahatan, ketika saya tahu itu kejahatan, mulai sekarang saya harus hindari. Tambah kebaikan, seketika saya tahu itu berbagai kebaikan. Mendoakan yang sakit pun adalah kebaikan. Menanyakan, mungkin hanya lewat telepon ataupun media sosial, bagaimana, apakah kamu sehat? Itu pun adalah perbuatan baik. Sekarang saya akan lakukan itu dengan lebih banyak. Walaupun dalam suasana pandemi kita terbatas, tidak boleh bepergian, ataupun kita juga mengurangi kesempatan untuk pergi, kita masih bisa mendoakan kepada mereka bahwa semoga dengan semua kebajikan yang sudah dilakukan oleh mereka juga semasa masih belum pandemi, semoga juga mereka sekeluarga selalu sehat, selalu bahagia. Ketika perbuatan buruk sudah saya kurangi, ketika perbuatan baik sudah saya lakukan, kemudian pikiran pun saya bersihkan dari hal yang negatif. Ketika pikiran negatif, saya nggak suka sama si A, saya takut nanti kalau saya meninggal mendadak bagaimana, saya isi dengan pikiran positif. Misalnya mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga seandainya sunset saya masih 20 tahun lagi, saya tetap sudah mengisi pikiran positif ini, menabungnya lebih banyak. Tapi seandainya nanti malam sunset itu datang pada saya juga tidak terlambat untuk melakukan kebajikan dengan pikiran saya, karena saya sudah selalu mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Dengan cara seperti ini, dengan selalu menambah kebajikan, mengurangi kejahatan, dan menyucikan pikiran, maka sunset orang-orang yang kita kenal, sunset orang-orang dari saudara kita, sunset dari siapapun juga, menjadi satu motivasi untuk kita, menjadi satu pendorong, menjadi motivator untuk kita. Selalu mengembangkan kebajikan, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sehingga ketika sunset datang, kita sudah bisa tersenyum. Sama dengan kita ketika bekerja sepanjang hari, maka ketika sunset datang, kita tersenyum karena kita sudah waktunya berkumpul dengan keluarga, waktunya kita beristirahat, waktunya kita berbahagia, waktunya kita memetik buah perbuatan kita, karir kita sepanjang hari, karena sunset, kalau kita sudah punya modal yang baik, berkarir dengan baik, maka sunset menjadi satu titik kebahagiaan untuk kita. Lakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan menyucikan pikiran, selama kita masih hidup, sehingga ketika sunset, kita memetik buah kebajikan kita, sebagaimana yang disampaikan di dalam Dhamma, siapapun yang melakukan kebajikan akan memperoleh kehidupan, kebahagiaan, kehidupan ini, maupun kebahagiaan di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Semoga dalam beberapa menit pembukaan ini akan memberikan kesempatan untuk kita melakukan tanya jawab yang lebih maksimal untuk membahas tema kita, Are you ready to face the sunset? Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Ponichan. Iya, luar biasa. Baik penonton yang ada di YouTube maupun di Facebook ya, coba. Sunset bisa datang kapan saja. Hati-hati ya kan. Jangan berpikir, oh sunset pasti tua ya kan. Mati tidak mesti tua. Mati tidak mesti sakit ya kan. Tiba-tiba bisa dadakan, bisa jalan ya. Tadi Bante mengatakan mudah buat kita
Ya, Dhammapada 183 tadi kan Bante ulang beberapa kali tadi kan, tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu ajaran para Buddha. Baik, saya langsung saja Bante, pertanyaan sudah bertubi-tubi Bante. Ya, saya bacakan yang pertama dari Santo Ong di Jakarta Bante. Pertanyaannya adalah, ya, kematian, saya bermimpi tentang kematian orang tua saya 3 hari yang lalu. Apa arti mimpi tersebut Bante? Silakan Bante. Wow, jadi saya mau ramalan mimpi. Sebetulnya ini kalau tradisi ya, kalau tradisi mengatakan mimpi orang meninggal itu sebetulnya yang dimimpikan malah umurnya panjang. Tetapi sebetulnya mimpi ini juga bisa terjadi karena kita takut. Ya, setelah kita melihat si A sunset, orang tuanya si B sunset, sunset di sini artinya sakit sampai meninggal, maka kita juga khawatir. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kekhawatiran, ketakutan ini ayo kita jadikan motivator untuk kita melakukan kebajikan, sehingga saya kok mimpi orang tua saya sakit, saya kok mimpi orang tua saya meninggal, ya padahal kenyataannya belum, tapi kan mungkin saja bisa sakit, mungkin saja bisa meninggal. Karena itu mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih sehat, mumpung orang tua saya masih hidup, mumpung orang tua saya masih sehat, saya akan berbuat baik semaksimal mungkin untuk orang tua, sehingga orang tua merasa bahagia punya anak saya. Nah, saya juga akan berbuat baik untuk lingkungan saya. Saya juga berbuat baik untuk siapapun juga, sehingga orang tua merasa bahagia, tidak sia-sia sudah melahirkan saya. Nah, sehingga sunset ini jangan dijadikan hantu yang menakutkan. Sunset ini marilah kita jadikan motivator. Sehingga ketika matahari tenggelam sungguhan, ketika kehidupan kita sudah berakhir sungguhan, yang ada hanyalah kebahagiaan. Seperti tadi begitu sunset, justru waktunya kita berkumpul dengan keluarga, waktunya kita bisa makan bersama, waktunya bisa nonton bersama, waktunya kita bercengkrama dengan keluarga dan semua teman-teman ketika sebelum pandemi seperti itu. Ya. Nah, jadi apapun juga yang Anda takutkan semasa sunset ini, mulailah kita berpikir yang positif, kita balik menjadi satu motivator untuk melakukan kebajikan dan mengisi kehidupan yang maksimal, terbaik mulai sekarang sampai sunset kita datang sendiri. Luar biasa Bante, Santo, Anda pasti sudah tenang ya. Jadi hilangkan kekhawatiran, tambahkan kebajikan dalam hidup ini, supaya apapun yang terjadi nanti pada kita, kita sudah siap nanti ya. Baik, saya akan ke James Harsono Bante. Pertanyaannya, terima kasih Yang Mulia telah membuka mata saya terhadap agama Buddha melalui semua ceramah Bante di YouTube. Pertanyaan saya, ya, tips pelimpahan jasa untuk mereka yang sudah meninggal karena COVID. Bante, silakan Bante. Ya, baik. Jadi pelimpahan jasa pada prinsipnya adalah kita melakukan kebajikan atas nama mendiang. Tentu saja mendiang ini tidak terbatas ya pada yang kena COVID saja. Mendiang yang sakit karena usia sudah lanjut, mendiang yang mungkin meninggal secara ya mendadak, mungkin serangan jantung, mendiang yang mungkin meninggal karena kecelakaan, mendiang yang mungkin masih dalam kandungan dan lain sebagainya. Pokoknya siapapun yang sudah meninggal, kita di dalam Dharma bisa melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Nah, maksudnya begini, ketika seseorang berbuat baik, sebetulnya di dalam hukum karma, saya yang melakukan kebaikan, pasti saya juga yang memetik buah kebahagiaan. Karena hukum karmanya adalah mereka yang menabur kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi di dalam alam-alam tertentu setelah orang meninggal, itu ada jenis-jenis makhluk yang dia bisa mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa. Maksudnya bagaimana ini?
Kalau kita bayangkan, ada satu orang si A berteman dengan si B. Misalnya ya Pak Ponijan dengan saya, misalnya Pak Ponijan di Jakarta, saya di Jawa Timur, misalnya seperti itu. Kemudian Pak Ponijan mengabarkan satu kebahagiaan. Misalnya, Bante, saya lulus S3 lagi loh Bante. Wah, yang saya tahu Pak Ponijan ini senengnya belajar terus. Luar biasa Pak Po ini. Ya, nah kemudian Pak Ponijan mengatakan, Bante, ini saya sudah lulus S3 lagi. Nah, saya merasa bahagia. Wah, ini teman saya dapat ilmu lagi. Saya senang. Dan saya mengatakan, wah, anumodana Pak Po, saya ikut berbahagia Pak Po. Kalau Pak Po sudah mendapat S3 yang kesekian kalinya. Yang dapat S3 itu Pak Po. Saya enggak dapat ilmunya apa-apa. Karena beliau yang belajar susah payah. Sampai malam, mungkin sampai pagi. Beliau yang belajar dan beliau yang mendapatkan manfaat. Nah, tapi kok saya ikut bahagia? Karena saya merasa, saya punya teman yang lebih hebat lagi sekarang. Sehingga nanti kalau menjadi moderator, wah mengarahkannya jauh lebih hebat lagi. Nah, kebahagiaan ini adalah karma baik. Pak Po yang mendapat kesuksesan, yaitu lulus S3, tapi saya ikut bahagia. Nah, kebahagiaan saya ini kalau di dalam Dharma, saya melakukan karma baik lewat pikiran. Kan tadi kan ada dikatakan kan orang berbuat baik itu kan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Ketika Pak Po ngasih tahu S3 itu kan saya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, saya ikut bahagia Pak Po, anumodana. Tapi pilihan kedua, kalau saya nggak suka, sombong sekali. S2 lagi, sombong sekali. Karena saya merasa, aduh saya nggak bisa S2. Saya tidak bisa S3. Pak Po kalau S3-nya berkali-kali. Sombong sekali. Menghina ya. Nah, saya kan juga bisa berpikir negatif. Nah, berpikir negatif ini saya memetik buah karma buruk saya juga pada waktunya. Sehingga pelimpahan jasa ini bukan sesuatu yang dituangkan atau dipindahkan. Ketika Pak Po ngabari saya bahwa Pak Po lulus S3 yang sekian kali, tidak ada ilmu yang dituangkan ke saya. Tetapi mengkondisikan saya itu berbahagia. Nah, kebahagiaan saya itulah yang karma baik. Semakin sering Pak Po ngasih tahu tentang hal-hal yang membahagiakan, misalnya satu ketika, Bante, anak saya sekarang juga sudah lulus gini loh. Wah, saya juga happy. Anumodana Pak Po. Nah, saya melakukan karma baik lagi dengan pikiran. Semakin sering Pak Po menambah karma, menginformasikan hal yang positif, semakin banyak saya melakukan karma baik lewat pikiran. Sehingga pada saatnya, ketika karma baik saya lewat pikiran tadi berbuah, maka saya pun buahnya adalah kebahagiaan. Nah, sebetulnya kalau kita masih hidup seperti ini, inilah yang disebut pelimpahan jasa. Cuman karena si A itu sudah meninggal, maka kita hanya bisa mengatakan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, si A di alam kelahiran yang sekarang, si A yang meninggal karena COVID tersebut, semoga berbahagia. Nah, jadi kita berbuat baik kemudian ngabari kepada si A. Semoga, ini loh saya berbuat baik atas nama kamu, semoga kamu bahagia. Saya tetap yang memetik buah karma baik itu. Tapi si A, seperti tadi saya dapat kabar dari Pak Po tadi, si A itu merasa bahagia. Keluarga saya masih ingat ya. Teman saya masih ingat ya sama saya, masih mau berbuat baik untuk saya ya. Atau, itu siapa nggak kenal. Tapi kok dia ya berbuat baik ya untuk saya. Nah, dia bahagia.
Dan dia bahagia ini, kita mengkondisikan dia menanam karma baik lewat pikiran dia di kehidupan yang sekarang. Dan semakin sering kita melakukan pelimpahan jasa, semakin banyak dia menanam karma baik lewat pikiran dia. Dan akhirnya ketika karma baiknya mencukupi, dia akan terlahir kembali di alam yang lebih baik. Nah, itulah analoginya ya. Jadi ketika kita masih hidup kan analoginya gampang sekali. Pak Po ngabari sesuatu yang bahagia, misalnya Pak Po ulang tahun, mungkin Pak Po anaknya lulus, Pak Po S3-nya nambah lagi, dan saya ikut berbahagia. Itu pola kita waktu hidup, dan itu wajar sekali. Dan Anda biasa melakukan di kehidupan sehari-hari. Dan ini juga ternyata kepada mendiang kita bisa. Ya, kita berbuat baik atas nama mendiang, artinya mengkondisikan mendiang berpikir baik di alam kelahiran yang sekarang. Bahkan itu musuh kita pun kita bisa doakan. Jadi, wah, si A ini musuh saya meninggal karena COVID. Kita jangan malah bersyukur, ya rasain lu, karena memusuhi saya, jangan. Ya kita doakan dia juga. Jadi semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, si A walaupun dulu semasa hidupnya adalah musuhku, semoga si A juga berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Nah, kalau si A musuh kita itu kemudian memahami pemikiran kita ini, dia ternyata orang itu yang dulu musuh kok setelah saya meninggal juga mendoakan ya. Dan dia bahagia, maka kita juga membantu dia mengkondisikan punya pikiran yang baik untuk melahirkan dia di alam kelahiran juga yang lebih baik juga. Ya, begitu jawabannya. Ada baiknya kalau pertanyaan ditulis kotanya ya atau Iya, asalnya. benar. Saya baru mau Supaya sampaikan, kita Bante. tahu ini acara diikuti sampai mana saja. Betul, Bante. Baik, terima kasih. Luar biasa penonton yang ada di YouTube dan di Facebook ya. Jawaban Bante analoginya luar biasa. Bukan karena analoginya tentang saya, bukan. Tetapi analoginya pas, ya kan? Kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain walaupun kita sebetulnya tidak mendapatkan apa-apa dari itu yang tadi Bante katakan. Karena kita adalah pewaris karma kita masing-masing ya Bante ya. Baik, sekali lagi kami ingatkan kepada penonton yang ada di YouTube maupun di Facebook ya. Tuliskan kota Anda di mana supaya kami tahu ini ditonton di mana saja karena sudah hampir 700 orang Bante menonton di YouTube ya. Luar biasa. Tadi saya sekilas melihat ada yang dari Amerika, dari California, dari Berkeley, dari beberapa kota, dari Jepang yang belum saya lihat ya. Biasanya selalu ada Bante. Iya. Baik teman-teman yang akan menyusul tolong diketikkan nama kotanya ya. Saya akan baca pertanyaan berikutnya Bante. Penjelasan rinci mohon diberikan untuk begini Bante. Saat manusia atau makhluk hidup lain meninggal dunia, yang meninggalkan jenazah sesungguhnya disebut apa? Apakah winyana atau kesadaran? Pertanyaan dari Juniardi Jota Cito. Silakan Bante. Ya, jadi yang kalau ada proses orang meninggal ini sebetulnya istilah sangat teknis ya. Anda kalau mau nyocokkan istilah-istilah ini sebetulnya yang paling baik adalah baca buku. Karena kita ini kan tanya jawab. Tanya jawab lebih bersifat umum, diikuti juga oleh banyak orang yang belum tentu juga dia Buddhis, ataupun kalau Buddhis belum tentu memahami istilah-istilah di dalam Buddhis. Ya, jadi sebetulnya kalau orang meninggal, kalau orang yang belum mencapai kesucian, orang yang meninggal itu kemudian energinya itu pada saat meninggal disebut kesadaran proses meninggal, istilahnya cuti cita. Jadi ada istilah khususnya lah itu cuti cita. Cuman ya sekali lagi itu akan lebih cocok kalau Anda membaca buku. Nah kemudian kalau nanti kemudian dia akan kesadaran energi ini akan lahir kembali, dia namanya adalah Patik Sandi Winyana. Jadi kesadaran energi ini hanya fungsinya yang berubah atau energi kesadaran ini. Kalau kita mau gambarkan analoginya supaya gampang, itu adalah kalau mobil dengan kecepatan 10 km karena jalanan macet. Ya, jalanan macet 10 km per jam. Kemudian di
depannya ini kan macet juga tuh. Jadi kan 10 km per jam, pelan-pelan. Di depan ngerem mendadak. Nah, kita juga ngerem mendadak. Karena kan 10 km per jam, ngerem, cip, langsung berhenti. Tidak ada problem. Karena 10 km per jam. Apalagi 5 km per jam. Apalagi 3 km per jam. Ya, itu kan jalanan kan macet sekali. Tetapi kalau di jalan tol, 80 km per jam, direm, itu energinya, dorongannya tadi masih ada. Sehingga begitu direm, logikanya direm itu kan rodanya berhenti. Roda berhenti, logikanya kan mesti berhenti. Tapi karena 80 km per jam, walaupun rodanya berhenti, mobil ini masih terdorong terus. Sehingga bekasnya di aspal itu kan ada. Hitam itu. Ya. Tapi kalau 3 km per jam, rodanya berhenti, mobilnya juga berhenti. Nah, artinya kecepatannya ini berpengaruh sekali. Sekarang, kalau 80 km per jam, direm, itu berhentinya kan lama. Jadi jalan beberapa jaraknya ada beberapa meter, baru berhenti. Nah, kalau di depannya itu ada kendaraan lain, dorongan ini tadi nubruk. Walaupun kendaraan di depan itu berhenti, bisa kedorong loh dengan kendaraan yang 80 km per jam jalan itu tadi. Tapi kalau yang 3 km per jam, direm, nempel dengan mobil di depannya, dia ya cuman terasa ada bunyi, duk begitu di belakang, tapi dia tidak jalan. Nah, itu sebetulnya proses kelahiran kembali semacam itu. Orang yang keinginannya banyak, ketamaannya banyak, ya itu seperti mobil yang kecepatannya tinggi, 80 km per jam, 100 km per jam, 200 km per jam. Terus meninggal. Nah, ini dorongan yang demikian kuat ini direm. Meninggal kan fisiknya meninggal. Tapi kan energinya, dorongan ini kan masih kuat. Nah, kemudian di depannya adalah bahan untuk badan kita lahir kembali. Yaitu kalau sebagai manusia, pertemuan sel telur dengan sperma. Nah, dorongan ini waktu masih jalan begini, itu yang disebut cuti cita tadi. Jadi, jualan direm, kemudian nyenggol mobil di depannya. Nyenggol mobil di depannya yang berhenti ini tadi jalan. Nah, perpindahan energi ini, Pati Sandinyana. Gitu. Ya, jadi energi itu sebetulnya. Nah, sekarang orang yang sudah mengendalikan keinginan, mengendalikan ketamaan, mengendalikan kebencian, mengendalikan kegelapan batin. Ini seperti mobil yang jalannya makin pelan. Makin pelan. Sehingga seperti jalanan macet tadi. Tinggal 10 km per jam, tinggal 5 km per jam, tinggal 3 km per jam, tinggal 1 km per jam, terus meninggal dia, direm. Nggak ada, suara citnya saja nggak ada. Makanya, ya sudah. Itu tidak terlahirkan kembali. Walaupun di depannya masih banyak mobil berhenti, dia tidak terlahir kembali. Tapi kalau yang 200 km per jam tadi, nubruk mobil depannya. Nanti depannya ini jalan, nubruk depannya lagi. Nah, itulah kelahiran kembali berkali-kali. Energinya kan ada terus. Tapi kalau sekarang kemudian kita sudah mengendalikan pikiran, mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka begitu direm, dia langsung berhenti. Kelahiran kembali menjadi selesai. Walaupun di depannya ini masih banyak, seperti Bante Anggulimala yang sudah membunuh kan ribuan orang, harusnya kan banyak di depannya. Tapi karena mencapai kesucian, inilah kelahiran kembali. Dia berhenti dan tidak lahir kembali. Itu logikanya ya. Jadi saya lebih senang untuk istilah-istilah ini kita tidak terlalu banyak membahas istilah lah, daripada Anda malah jadi sama-sama semuanya.
Kita coba membahas yang dalam kehidupan sehari-hari saja supaya lebih gampang. Jadi kalau istilah Anda baca bukunya sendiri aja. Begitu penjelasannya dan analogi. Baik, terima kasih Bante. Analoginya sangat bagus ya. Silakan nanti ditonton ulang buat Anda yang kalau kurang paham atau kurang jelas karena terlalu cepat ya. Banyak minum air biar diencerkan. Ya, diencerkan supaya bisa paham ya. Artinya ditonton ulang berkali-kali. Baik, Bante dari Harita. Wah, ini Macintosh. Harita dari Amerika ini Bante. Bolehkah kita berharap to be born again with the same family, lahir di keluarga yang sama lagi? Bolehkah berharap begitu, Bante? Silakan, Bante. Ya, boleh saja. Oh, namanya harapan. Mau lahir lagi dengan keluarga ini, mau lahir lagi dengan pasangan hidup itu, karena saya sudah merasa cocok dengan pasangan hidup ini, saya kepingin lahir lagi jadi ini, saya sudah cocok dengan anak saya yang ini, saya pengen dia jadi anak saya lagi, saya sudah senang dengan anjing ini, ya semoga anjing ini nanti tetap anjing saya lagi, ya boleh saja, tetapi tentu membutuhkan karma baik yang sesuai. Ya, jadi kelahiran kan sekarang itu semua adalah modalnya kan dari karma yang kita bawa. Kalau karma kita dengan si A, misalnya saya cocok nih dengan si A, semoga saya lahir lagi dengan si A bersama lagi. Kalau kita kebetulan karma baiknya cocok, kita bisa lahir barengan lagi dalam lingkungan yang sama. Tapi kalau karma baiknya nggak cocok, mungkin tidak secara langsung ya, setelah meninggal ini kemudian lahir dengan si A lagi, mungkin enggak. Mungkin beberapa kelahiran lagi, nunggu karma baiknya yang lain cocok, baru bisa ketemu lagi. Ya, jadi beberapa umat Buddha kadang-kadang punya perenungan begini, saya kepingin loh, lahir jadi umat Buddha lagi. Nah, kan ada yang seperti itu. Ya, jadi saya gimana ya? Nah, dalam tradisi Buddhis ada kebiasaan mengucapkan gini, kalau malam menjelang istirahat, nah ini sudah sunset, makanya waktu sunset itu sebetulnya banyak kegiatan yang asik gitu. Nah, jadi kadang kita, aduh ini ngeri banget sunset, enggak, banyak yang asik-asik. Ya, nah ini kalau malam mau tidur, itu sunset juga itu. Tidur itu ya sunset, kita biasanya sudah jalan kemana-mana, sekarang sunset kita berbaring. Itu ada yang bertekad begini, perenungan dulu semua kebajikan yang sudah kita lakukan sepanjang hari, dengan ucapan, dengan pikiran, dan dengan perilaku kita. Kemudian kita mengucapkan dalam batin, semoga dengan semua kebajikan yang sudah lakukan sepanjang hari ini, dengan pikiran, dengan ucapan, dan perilaku, akan berbuah dalam bentuk kebahagiaan, yaitu saya terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal Buddha Dharma. Jadi tidak perlu mengatakan mengenal agama Buddha. Kata agama Buddha itu kan bahasa Indonesia. Ya, kita mengenal Buddha Dharma. Sehingga di mana saja kita lahir, pokoknya di situ pas ada Buddha Dharma. Sehingga mungkin nanti sejak kecil kita sudah lahir di keluarga Buddhis. Atau kalaupun karena karma-karma kita yang lain, mungkin kita pokoknya di kehidupan itu kita kenal Dharma, mungkin setelah 10 tahun, atau mungkin umurnya 20 tahun, atau mungkin umurnya sudah 30 tahun, tergantung karma kita, pokoknya kita kenal Dharma di kehidupan itu. Nah, jadi itu dalam tradisi Buddhis sering dilakukan seperti itu. Tiap malam menjelang sunset kita, sebelum tidur, mengucapkan, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perilaku, akan membuahkan karma baik, yaitu lahir kembali dengan mengenal Buddha Dharma. Nah, bisa mengenal, mempraktekkan Buddha Dharma, silahkan. Nah, itu tinggal diganti rumusnya. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini, dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, akan membuahkan kelahiran kembali bersama si A sebagai keluarga saya, atau bersama si A, si B, si C, si D sebagai keluarga saya, dengan si A, si B, si D sebagai keluarga saya. Kalau Anda banyak sekali yang Anda sukai, kan disebutkan nanti sampai pagi Anda nyebutkan namanya sendiri sampai
supaya lahir kembali bersama-sama, silahkan, tidak apa-apa. Anda ucapkan tekad itu sehingga satu ketika karma baiknya mencukupi, Anda akan ketemu dia di dalam salah satu kelahiran berikut. Gitu. Oke. Baik, Madam Harita sudah dijawab dengan sangat bagus oleh Bante ya. Silakan lakukan langkah-langkah yang Bante usulkan tadi kalau Anda ingin lahir kembali dengan orang-orang tertentu. Baik, pertanyaan dari Pak Raharjo Sakti, Bante. Mungkin ini bisa dijawab dengan cepat dan singkat barangkali, Bante ya. Iya, kalau kita sudah tahu berbuat baik itu ada hasilnya karma baik, apakah itu masih jadi karma baik, Bante? Ya tetap karma baik lah, karena karma kan niat. Nah, Iya. Anda kemudian berbuat baik kan karena ada niat. Anda berucap yang baik juga karena ada niat. Jadi ya tetap karma baik. Problemnya mungkin yang ditanyakan adalah kalau saya berpamrih bagaimana? Ya, betul Bante. Ya mungkin jadi gitu istilahnya. Kan ini tadi yang barusan kita jelaskan. Saya sudah berbuat baik sepanjang hari, kemudian malam hari saya bertekad. Semoga dengan kebaikan ini membuahkan kebahagiaan dalam bentuk gini-gini. Ini kan berpamrih. Tidak masalah. Karena manusia pada tingkat awal, ketika ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih kuat, dia memang masih berpamrih. Itu wajar. Anda suami istri pun juga berpamrih. Sehingga kadang-kadang di dalam pertengkaran suami istri, kadang dia mengatakan, saya ini sudah baik sama kamu seperti itu. Kok kamu balasannya seperti ini loh? Suami istri aja berpamrih. Padahal waktu berjanji dari suami istri kan nggak pakai pamrih-pamrihan, tapi kenyataan gitu. Sama anak juga sama. Kamu ya sudah saya besarkan, sudah saya sekolahkan susah-susah. Apa balasanmu kepada orang tua? Loh, ya berpamrih. Karena memang manusia itu ketika ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih kuat, pamrihnya masih ada. Tapi nanti semakin dia meningkat pemahaman dharmanya, memahami tentang hukum karma, bahwa ketika saya melakukan sesuatu buahnya pasti akan kembali pada diri sendiri, maka dia akan melakukan perbuatan itu sebagaimana adanya. Jadi sudah tidak pakai pamrih lagi. Lebih meningkat lagi karena ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya sudah tidak ada lagi, yang disebut mencapai kesucian, maka apapun yang dia lakukan sudah tidak lagi berpamrih. Karena apapun juga yang dia lakukan sudah bukan karma lagi. Kalau dalam pengertian dharma disebut kiriya. Sehingga Sang Buddha ketika mencapai kesucian, para murid Sang Buddha yang sudah mencapai kesucian, ketika dia melakukan sesuatu kebajikan, sudah tidak bisa disebut kebajikan atau karma baik lagi, tapi sudah disebut kiriya. Sehingga Sang Buddha menolong si A, si B, memberikan ceramah kepada sekian banyak orang, sudah bukan karma baik lagi, karena beliau sudah jalani kiriya, itu namanya. Ya, ketika ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya sudah lenyap. Jadi Anda yang berpamrih itu wajar untuk tingkat awal, tidak disalahkan, tidak salah. Makanya kalau dalam permohonan sila untuk umat, misalnya pada waktu upacara kebaktian misalnya, kan para bhikkhu setelah memberikan sila mengatakan, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti. Silena sugating yanti. Ya kalau kamu jalankan sila, kamu bisa dapat surga. Itu kan pamrih. Silena boga sampada. Kalau kamu jalankan sila, kan hidupmu di dunia kecukupan. Itu juga pamrih. Tapi juga ada silena nibuting yanti. Menjalankan sila bisa mencapai nibbana, mencapai kesucian. Berarti itu yang sudah tidak berpamrih. Jadi ketika Anda berpamrih hidup di dunia bahagia, mati masuk surga, itu wajar. Dan akhirnya nanti pada satu masa kita bisa tidak terlahirkan kembali. Seperti mobil yang direm karena kecepatannya sudah rendah. Atau malah dia sudah tidak perlu ngerem karena memang sudah tidak ada kecepatan. Dia sudah nol jalannya. Iya, betul sekali. Luar biasa ya. By the way, Bante kok tahu ya suami istri punya pamrih, Bante ya? Ucapannya persis tadi. Karena banyak yang cerita, Pak Po. Banyak yang cerita. Saya ngomel tuh sama istri saya. Saya baik sama dia. Masa dia itu sejahat itu? Oh, gitu. Iya. Tapi umat pamer sama bhikkhu ya nggak ada loh, Pak Po. Oh iya. Umat pamer sama bhikkhu. Dia ngomong gini, Bu Ante ini loh, sudah saya kasih makan, masih aja
saya panggil untuk bantu doa nggak mau. Loh, kamu makan saya ini dikiranya saya kucing apa ya? Jadi kalau setiap saat bisa dilus-elus, ini berarti saya kasih makan tidak ada gunanya nih saya panggil nggak mau. Loh. Kamu ngasih makan seorang biku adalah kamu berdana untuk sangga, untuk pembabaran dhamma kemana-mana. Tapi seandainya kita karma baiknya tidak mencukupi untuk membacakan doa ke rumah dia, kan jangan terus dikatakan percuma dong saya ngasih makan bantenya. Wow. Itu ya ada. Ya kita diam aja lah, namanya orang cuma dikasih makan. Sudahlah. Nah, ini kepada seluruh umat Buddha khususnya ya. Jadi yang berdana makanan kepada para biku. Tadi sudah disampaikan bahwa berdana bukan berarti bantenya terus bisa diminta-mintain macam-macam gitu ya. Bukan dipelihara. Nah, peliharaannya. Karena kita berdana makanan itu tujuannya apa? Supaya bantenya punya energi untuk meneruskan ajaran-ajaran mulia ini ke berbagai macam tempat dan pelosok. Gitu loh ya. Jadi jangan disuruh-suruh kalau bahasa sehari-harinya Bante. Jangan jadikan kucing atau bahasa kasarnya jadi anjing, bisa disuruh, ayo ambilkan bola ini, ayo ambilkan itu. Bukan. Duh. Ini penonton banyak yang ketawa di YouTube ini, Bante. Mendengar ini ya. Kalau itu pengalaman itu Pak Po. Kalau yang suami istri tadi saya hanya mendengar. Karena yang praktisi saya, Bante ya. Iya. Bante pengamat ya, karena umat cerita ke Bante. Tetapi yang konteks tadi Bante diminta oleh umat, terus dikata-katain seperti itu, ya mungkin langsung ya Bante ya. Langsung. Iya. Langsung. Semoga kiranya saya kucingnya atau anjingnya ini. Aduh. Nah, semoga setelah ini Bante semakin banyak umat yang tersadarkan ya Bante ya. Iya. Baik, ini ya mohon maaf kepada penonton ya, saya membacakan yang terlalu teknis tidak saya bacakan ya, karena ini umum ya, yang menonton ini kan semua orang ya kan. Jadi supaya manfaatnya juga banyak ya kan, tentang apakah kita siap menghadapi masa nanti gitu ya. Are you ready to face the sunset? Supaya manfaatnya lebih luas begitu ya. Jadi mohon maaf apabila pertanyaannya saya lompat-lompat ya, saya akan bertanya yang sesuai saja begitu. Baik, iya. Pertanyaan dari Handi J, Bante. Sehubungan kita tidak tahu kapan tibanya sunset kita, berjaga-jaga bila waktunya segera tiba. Bagaimana persiapan instan terbaik yang bisa kita lakukan? Wah, ini nanya persiapan instan, Bante. Silakan, Bante. Kiranya mie instan atau apa itu? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Sunset memang kita tidak pernah tahu. Tapi justru itu kita jadikan motivator. Setiap saat. Kita harus siap setiap saat. Bagaimana kita harus siap setiap saat? Minimal kita menjaga pikiran lah. Karena ucapan kita berawal dari pikiran. Perilaku kita berasal dari pikiran. Karena itu pikiran kita harus diisi yang positif. Salah satu pikiran positif itu adalah kalau Anda ngimpi menakutkan, apa yang Anda ucapkan dari dalam mimpi itu. Misalnya kalau menakutkan, kemudian wah Anda melihat hantu misalnya Anda, atau takut ketika jatuh dari ketinggian dalam mimpi ya, ini takut jatuh dari ketinggian atau apa saja. Kemudian Anda, apa yang Anda katakan dalam mimpi itu? Misalnya Anda mengatakan, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Anda berarti bahwa sadar Anda itu deposito pikiran positifnya banyak. Sehingga nanti pada saat akan meninggal, sunsetnya datang, mungkin kata-kata terakhir itu yang keluar adalah semoga semua makhluk bahagia. Tapi kalau deposito pikirannya itu yang negatif-negatif, yang aduh kok bisa begini, aduh kok bisa begitu, aduh aku kok ketemu musuhku walaupun dalam mimpi seperti itu. Hati-hati, karena nanti pada saat kita sunset, yang muncul adalah pikiran negatif itu. Aku benci sama si A. Ketika kita benci sama si A, cinta dan benci itu mengumpulkan. Pada saat kita benci sama si A, itu seperti kita setir yang tadi mobilnya kecepatannya tinggi, setir ini belok kanan atau belok kiri. Sehingga kalau dia belok kanan setirnya, ya sudah. Nanti bagian yang kiri akan ngantem ke depan. Kalau kita belok ke kiri, ya yang kanan yang ngantem ke depan. Hanya seperti itu. Ini kan hukum alamnya. Nah sekarang, saya nggak suka sama si A. Nanti begitu kita meninggal, malah pikirannya tentang si A. Yang saya benci itu.
kita nanti lahir lagi malah dekat sama dia. Itu nanti ada hubungannya dengan pertanyaan tadi yang sebelumnya. Gimana ya saya mengkondisikan bisa lahir lagi di lingkungan keluarga itu. Nah, itu kan tadi kita mengulang pikiran. Semoga dengan kebaikan ini membuahkan kebahagiaan saya lahir di keluarga ini. Sekarang secara negatif, ketika kita musuhan dengan si A, sebetulnya nanti itu mengulang di dalam pikiran, saya nggak suka, saya nggak suka, saya nggak suka sama si A. Begitu meninggal, pikiran terakhirnya adalah saya nggak suka sama si A, justru akan lahir sama si A. Sehingga kita sering ketemu nanti di masyarakat itu, bahwa dari lahir dia sudah musuhan terus. Atau nanti sudah besar, jadi suami istri musuhan terus tapi nggak pernah cerai. Itu ya ada. Sampai cerai sampai satunya meninggal, yang satunya ikut meninggal. Mungkin nanti lahir lagi. Kalau masih kebencian itu belum dibalas dengan cinta kasih, kebencian masih dibalas dengan kebencian, dia akan lahir lagi bersama-sama. Nah, jadi kita kalau mau instan adalah menjaga pikiran tetap positif. Jadi sering-sering mengisi pikiran kita, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga ketika ada hal yang negatif muncul, kita hanya mengulang itu, semoga semua makhluk bahagia. Itu yang paling instan yang Anda bisa kerjakan. Iya, sudah dijawab ya. Pertanyaan kan instan. Biasakan berpikir yang baik-baik, berucap yang baik-baik, ya itu Bante ya. Berperilaku yang baik-baik ketika nanti menjelang akhir tiba-tiba datang kita nggak tahu ya. Nah, itu yang baik-baik akan muncul begitu ya Bante ya. Betul. Ya, baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Yen Chin Lim Bante, dari Facebook ini Bante. Ya, pertanyaannya bagaimana cara, ini penting Bante di masa ini, bagaimana cara yang efektif untuk menyampaikan kepada orang tua supaya tidak terlalu mengkhawatirkan virus COVID-19, tetapi ortu tetap saja menjaga prokes. Silakan Bante. Ya, kenyataan kan virus ini memang ada ya. Jadi korbannya ya sudah, susah lah menghitung itu kalau seluruh dunia. Di Indonesia juga banyak ini, sampai ya kita ngeri ya, kena update informasinya itu. Nah, kemudian kita bagaimana menginformasikan kepada orang tua, kita menegaskan aja, memang ini ada Pak, ini memang ada Mah. Cuman ya kita jangan terlalu takut, apalagi kalau kita di rumah, ya kita menjagalah, kita ikuti aturan pemerintah lah. Kita kalau nggak penting sekali ya kita jangan pergi-pergi. Kemudian jangan banyak berkomunikasi lah secara fisik, apalagi dengan orang-orang dan lain sebagainya. Kalau kita melakukan transaksi keuangan, ya ada baiknya ya cashless lah, jangan pakai uang lah. Kalau bisa ya cukup transfer sana, transfer sini lah, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kita hanya cara berkomunikasi saja. Mungkin Pak Apo ini lebih bagus ini, karena nanti Pak Apo ini kan komunikator nomor satu bukan di Indonesia saja. Tadi kalau pembawa acara mengatakan Pak Apo di Indonesia, bukan, Pak Apo ini komunikator nomor satunya di Asia loh. Ya, nah sehingga ini nanti bisa, mungkin ini hanya teknik komunikasi saja. Ini Pak Po saya kira yang bisa menyampaikan, sehingga kalau saya hanya menyampaikan, kita tidak perlu pakai menakut-nakuti, ya. Jadi, ini bahaya sekali ya kita, tapi cukuplah kita tenang aja, coba juga jangan sembrono. Saya sudah divaksin, aman, juga jangan sembrono. Ikuti aja protokol kesehatannya dan perbanyak pikiran positif, supaya dipercaya bahwa pikiran positif itu juga menambah imunitas kita sendiri. Karena beberapa memang secara real kan jumlah yang tertular kan banyak. Tapi kalau kita lihat secara real juga yang sembuh juga banyak. Nah, ini salah satu yang disampaikan adalah karena pikirannya itu positif, tidak terlalu banyak takut, sehingga imunitas tubuh kita ini juga lebih baik. Tapi untuk cara penyampaiannya, saya kira mungkin Pak Po, karena Pak Po ini juga yang S3 yang luar biasa sekali, yang saya juga perlu tahu ilmunya juga, jangan cuma jadi moderator aja. Pak Po, bantu Pak Po, silahkan. Jawaban Bante sudah benar ya untuk Yen Chin Lim di Medan ini Bante. Ya, yang paling penting orang tua pasti gini, satu hal kadang-kadang anak muda harus pahami ya. Ini saya berbagi saja. Orang tua pernah menjadi muda, kita belum pernah menjadi tua. Nah, itu harus kita pahami kalimat itu dulu kan gitu ya. Artinya apa? Orang tua pasti punya pengetahuan lebih banyak daripada kita. Paling tidak pengalaman hidupnya maksudnya.
pasti lebih banyak ya. Jadi yang Bante suka bilang adalah begini, orang tua jangan kita kasih vonis, tapi kita tanya, menurut mama kalau begini bagaimana? Nah, kalau mama merasa ini bahaya, ya sudah ma, ya mama jaga prokes gitu. Jadi melalui pertanyaan, bukan melalui pernyataan. Ini yang Bante sampaikan berkali-kali, saya kagum Bante sudah memenuhi ilmu komunikasi yang luar biasa. Orang itu kadang-kadang tersinggung karena kita berikan pernyataan. Mama ini ya sudah tua, nggak tahu, nggak ngerti, dablek, nggak mau denger lagi. Orang tua mana yang mau digituin? Pasti nggak ada kan. Tapi kalau kita tanya, ya Bante Utamo menyampaikan di beberapa kesempatan gitu kan, Mama, di luar itu kan COVID ada. Mama lihat kan, betul nggak Ma? Iya, ya sudah. Jadi mamanya yang mengonfirmasi sebetulnya kejadian itu. Nah dengan cara begini, pertama kita tidak terkesan menggurui, kedua orang tua juga diorangkan gitu loh. Diorang tuakan juga sekalian gitu ya. Baik, cukup ya. Ini forumnya Bante ini. Saya akan baca pertanyaan berikutnya Bante. Ini pertanyaan bagus nih Bante dari Hidayat Firdaus dari YouTube. Ya, ini kegelisahan banyak orang Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana jika masih banyak tugas dan tanggung jawab yang belum selesai? Misalnya anak masih kecil, bagaimana bisa meninggal dengan tenang Bante? Silakan Bante. Iya, sebetulnya kalau kita lihat tugas itu nggak pernah selesai, ya selalu tugas itu ada. Sehingga dulu ada satu kisah seseorang yang saudagar kaya, yang kemudian ada satu biku yang mendatangi rumahnya, lalu dikatakan, kamu kan sudah kaya, ayo ikut saya jadi biku aja. Oh jangan, anak saya masih kecil, tunggu beberapa tahun lagi ya. Ya dah. Kemudian bikunya pergi. Beberapa tahun kemudian, bikunya datang lagi ke rumah itu. Bagaimana? Ini kan anak-anakmu sudah besar. Ya, jadi biku. Wih, jangan. Saya belum punya menantu. Oh, nanti beberapa tahun lagi. Ya udah, beberapa tahun lagi datang lagi bikunya. Ayo, kamu kan sudah punya menantu, belum punya cucu. Ya, dan sampai akhirnya nanti beberapa tahun lagi setelah saya punya cucu ini, berapa tahun lagi datang, meninggal orangnya sudah. Nah, sunset. Kemudian biku ini menggunakan kemampuan batinnya. Ternyata saudagar yang kaya ini meninggal dan lahir lagi karena dia kemelekatan sama hartanya, dia menjaga hartanya. Kan zaman itu hartanya itu masih disimpan di dalam sebuah peti dan itu jadi ular di situ. Kemudian bikunya itu ngomong sama keluarganya, peti hartamu ini sekarang ada ularnya loh di situ. Ularnya saya tangkap ya. Nanti saya jadikan, saya function di wihara. Gitu. Dan akhirnya benar, keluarganya ini datang, masuk ke gudangnya, wah benar nih, di dekat peti emasnya ini, wah ada ular di situ, tangkap, gebukin. Wikunya ngomong, jangan digebukin, wah gebukin, takut. Akhirnya, ularnya sampai teler begitu, baru diserahkan ke pantainya. Ya sudah, ini saya bawanya. Nah, kemudian bikunya ngomong, coba tuh, keluargamu tuh. Dulu yang kamu saya suruh jadi biku, katanya masih belum punya anak. Sudah punya anak, katanya belum punya mantu. Sudah punya mantu, katanya belum punya cucu. Kamu sudah punya cucu, akhirnya malah sunset, malah meninggal. Nah sekarang tuh keluargamu nggak tahu kamu jagain di situ. Wah, baru akhirnya, ya sudahlah. Sekarang akhirnya dia diwihara dan menjaga di wihara sampai meninggal, baru lahir lagi dia jadi anak-anak untuk jadi biku di situ. Nah, artinya bahwa hidup ini cepat sekali prosesnya. Dan sekarang kita, ini gimana ya? Kita mau meninggal, kita nggak tahu nih gimana, tugas kita masih banyak dan lain sebagainya. Yang penting Anda melakukan yang terbaik saat ini. Karena kita tidak akan pernah tahu tugasnya itu selesai. Sama dengan Anda mengatakan, saya mau meninggal kalau uangnya sudah cukup. Uang cukup itu sampai kapan? Coba Anda renungkan. Anda penghasilan, katakanlah 100.000. Nanti dengan 100.000 itu, Anda bisa hidup loh seharian. Tapi
Begitu uang Anda 200.000, Anda juga bisa hidup. 300.000 ya bisa hidup, 400.000 ya bisa hidup. Cuma nanti jadi penambahan, sehingga hasilnya nanti kalau dulu 100.000 ya pokoknya cukup makan lah. Nanti 200.000 ya makannya berapa macam lah. 500.000 ya nanti makan dan pulsa lah. Akhirnya macam-macam. Jadi kapan pernah puas itu? Tidak ada. Makanya kematian itu akan datang setiap saat. Sunset itu kita sudah tidak tahu kita ini di benua bagian mana, sehingga kita sunsetnya jam berapa kita tidak tahu. Tapi yang tahu sunset itu pasti. Nah, kalau di dalam Dhamma disampaikan hidup itu tidak pasti, kematian itu pasti. Dan itu Sang Buddha mengulang 2 kali kata kematian itu pasti. Hidup itu tidak pasti, kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Jadi setiap saat bisa mati. Tapi kapan hidup ini berakhir kita nggak tahu. Saat ini kita hidup. Kemarin kita hidup. Tapi sampai kapan kita hidup nggak tahu. Nanti sore bisa sudah mati kita. Sunsetnya sudah bisa datang. Nah, karena itu kita nggak bisa ngomong, aduh anakku masih kecil, tolong ya jangan mati dulu. Nanti anak kecil ngomong, kalau anakku sudah besar gimana? Ya aku kan belum punya menantu. Nggak bisa. Jadi saat ini adalah saat yang paling berharga. Saat ini saya hidup. Saat ini saya harus melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga ketika saya sunset hari ini, saya sudah tersenyum. Sama dengan ketika Anda bekerja sepanjang hari sudah kerjanya maksimal, maka begitu sunset, saya happy berkumpul dengan keluarga. Ya, saat ini, saya harus melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, karena saya hanya punya saat ini. Beberapa saat lagi, saat yang berikutnya, belum tentu punya saya. Apalagi 1 jam lagi, apalagi 2 jam lagi, belum tentu punya saya. Apalagi setahun, 2 tahun lagi, belum tentu. Yang punya saya hanya saat ini. Kalau saat ini anak saya masih kecil meninggal, saat ini saya meninggal, anak saya masih kecil, ya sudah, pokoknya saya sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi ketika anak saya sudah besar, saya sudah punya cucu, baru meninggal, ya sudah, berarti saya sudah banyak melakukan yang saya kerjakan. Dan meninggal itu belum tentu kita lahir kembali di alam menderita. Karena meninggal itu bukan akhir segalanya. Sama dengan sunset di sini, itu bukan berarti mataharinya mati. Mataharinya itu akan terbit di tempat lain. Demikian pula ketika kita mati di alam manusia, kita akan terbit di tempat lain. Kalau kita banyak karma baiknya, kita terbit di alam lain yang bahagia. Kalau kita banyak penderitaannya, kalau kita banyak melakukan kejahatan, kita juga akan terbit di alam menderita yang lain. Jadi tergantung kelakuan kita. Jangan kita dibebani dengan, oh, ini duit saya belum banyak, ini saya belum punya pasangan hidup, ini anak saya belum punya pasangan hidup. Tidak bisa, kita bukan dibebani seperti itu semua harus kita tinggalkan. Kita hanya punya tugas dengan diri kita sendiri, yaitu melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, dan siap menghadapi sunset setiap saat. Sehingga itu sama dengan tadi pertanyaan adalah, bagaimana mau instan ini, supaya kalau mati saat ini saya sudah siap. Pikiran isi yang positif, karena ucapan akan otomatis positif, dan perilaku juga positif. Gitu. Baik, luar biasa Pak Hidayat tadi ya, Hidayat Firdaus ya. Baik saudara sekalian, Bante menekankan berkali-kali bahwa jangan khawatir, lakukan saja kebajikan terbaik saat ini. Saya mau bacakan izin Bante Dhammapada 122 Bante ya, untuk mengingatkan kepada kita semua. 122 ini Anda bisa juga lihat di samagipala.or.id ya. Iya, samagipala.or.id, di sini ada Dhammapadanya juga. Ya, saya bacakan buat Anda supaya kita siap yang terbaik ya. 122 berkata begini, janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan yang akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Jadi jangan pernah meremehkan kebajikan gitu Bante ya. Bahwa setetes-setetes, oh nggak ada gunanya. Oh tidak, lakukan itu supaya kita nggak gelisah. Lakukan itu supaya waktu kita nggak habis untuk memikirkan, saya nanti kalau meninggal muda gimana anak-anak saya ya. Gimana anak-anak saya ya, kan gitu kan. Nggak punya waktu lagi mikirin itu. Karena kita sudah selalu melakukan kebajikan gitu ya. Baik Bante, ini pertanyaan ada dari Nakes nih Bante, tenaga kesehatan ya.
Ini mungkin bisa menjadi sebuah motivasi dari Bante nanti untuk semua nakes atau perawat yang tengah menangani COVID. Dari VVY di Sidoarjo. Sunset adalah hal yang wajar terjadi. Tapi di masa pandemi ini, karena pekerjaan saya yang banyak berhubungan dengan orang sakit, membuat saya tertekan dan khawatir. Bagaimana cara mengatasinya, Bante? Silakan, Bante. Ya, memang untuk orang-orang yang berhubungan, ya, terutama ya tenaga kesehatan ataupun mereka-mereka yang berhubungan dengan merawat, menjaga orang-orang yang dalam masa pandemi ini, tentu banyak pengorbanan yang sudah dilakukan ya. Kita bagi yang tidak terlalu banyak hubungan dengan yang sakit, memang pengorbanan kita jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka. Resiko tertular dan sebagainya mulai dari awal penjagaan sampai akhirnya penguburan dan lain sebagainya itu mereka sangat berisiko hidupnya, sehingga dalam kesempatan ini kita juga mendoakan kepada semua tenaga kerja, tenaga kesehatan di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia tentunya, semoga selalu sehat dan bisa selalu menjaga kesehatannya baik untuk dirinya maupun keluarganya sehingga tidak tertular sampai untuk waktu yang lama karena kebajikan yang sudah dilakukan. Nah, memang rasa takut itu muncul. Kadang takut itu yang menimbulkan kita lemah. Seperti tadi yang kita awal pembahasan, sunset itu menakutkan dan membuat kita malah imunitas kita menurun karena kita ketakutan. Demikian pula ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, karena ini misalnya, ini orang ini sakit atau enggak ya, pemeriksaan misalnya dokter dan lain sebagainya, ini sakit enggak ya, ini kan 50-50 tuh ini kadang, atau malah di UGD yang memang betul-betul harus menerima orang yang sakit, ini kan, aduh saya bisa ketularan enggak ya, ini kan jadi rasa takut. Nah, selain kita menjaga protokol kesehatan, menggunakan APD dan lain sebagainya sesuai dengan aturan, sudah semaksimal mungkin, kita juga menjaga pikiran. Jadi kita hanya pikir positif, bahwa saya sekarang melakukan kebajikan semaksimal yang saya bisa kerjakan. Sehingga kalau seandainya saya sampai sakit, saya sudah melakukan kebajikan semaksimal mungkin. Ya, tapi kalau sekarang saya hanya takut dan takut dan takut, hasilnya saya tidak melakukan sesuatu. Ataupun saya takut dan takut, hasilnya adalah imunitas kita menurun. Tapi kalau sekarang saya sekarang tujuannya adalah ingin membantu masyarakat Indonesia supaya lebih sehat. Jadi kita membangkitkan satu semangat di dalam diri kita bahwa saya melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya menjaga kesehatan saya. Tapi saya juga melakukan usaha menjaga kesehatan orang lain. Saya menjaga kesehatan lingkungan saya. Saya membantu memutuskan rantai pandemi ini. Dengan pola pikir yang lebih besar seperti ini, mengkondisikan kita untuk lebih semangat dan lebih berpikir positif. Jadi kalau kita simpulkan, protokol kesehatan nomor 1 adalah yang paling penting. Baik itu menggunakan peralatan-peralatan, menjaga jarak dan sebagainya, kemudian minum vitamin ini, vitamin itu, obat ini, obat itu, dan lain sebagainya, secara logis itu harus dikerjakan. Yang kedua, secara spiritual adalah mengembangkan pikiran positif dan siap menerima kenyataan siap kapanpun juga. Karena sunset bisa datang setiap saat. Ya, bahkan banyak tenaga kerja juga, tenaga kesehatan terutama yang juga terpapar dan bahkan ada yang sudah meninggal dan lain sebagainya, tentu itu sangat memprihatinkan. Tetapi ini kan memang sakit itu kan bisa mengenai semua orang. Semua orang bisa sakit, semua orang bisa tua, semua orang bisa mati, siapapun juga itu. Nah, cuman ketika kita bergerak di bidang kesehatan, risikonya kita memang lebih besar, karena itu kita harus menjaga diri juga lebih baik, dan menjaga pikiran positif itu yang juga jauh lebih baik lagi. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan supaya Anda tidak usah terlalu takut, tapi juga jangan menjadi pemberani. Kita saling menjaga saja, supaya hidup kita juga menjadi lebih panjang, lebih bermanfaat, tapi juga
tetap sehat. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan, karena masing-masing Ya. nanti cara berpikirnya itu yang membedakan antara satu orang tenaga kesehatan dengan satu orang tenaga kesehatan yang lain. Bagaimanapun juga, sebagai tenaga kesehatan, Anda sudah melakukan kebajikan yang terbaik di masa-masa seperti ini. Iya, terima kasih Bante. Kita boleh berikan apresiasi buat tenaga kesehatan seluruh dunia ya. Mungkin yang ada di YouTube atau di Facebook bisa kasih jempol buat para nakes ya. Jadi sekaligus ini memberikan motivasi. Ada dua hal penting tadi untuk seluruh tenaga kesehatan, perawat dan dan seterusnya yang berprofesi sejenis itu, bahwa Anda tetap harus jaga prokes gitu ya. Kalau APD memang harus diganti setiap kali Anda beberapa jam sekali, itu memang harus dilakukan. Kedua, tadi Bante katakan secara spiritual, kembangkan pikiran positif. Ya kan, karena pikiran positif itu bisa meningkatkan imunitas diri Anda. Kalau Anda ketakutan kan lama-lama imunitas turun ya Bante ya. Betul. Ya, berpikir positif karena Buddha mengajarkan Dhammapada saja, ayat depan aja kan tentang pikiran. Ya kan, pikiran adalah pelopor, adalah pembentuk, pencipta dan sebagainya. Jadi memang pikiran ini luar biasa kalau di konteks agama Buddha begitu ya. Saya kira harus dipahami. Semoga doa kami nanti pukul 14 hari ini Presiden akan memimpin doa bersama dengan para pemuka agama dan masyarakat untuk mendoakan semoga COVID ini bisa segera, ya katakanlah, bisa kita lemahkan lah ya begitu ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang sehat. Kita tunggu nanti pukul 14 ya di YouTube-nya Kementerian Agama ya Republik Indonesia, kita saksikan bersama nanti. Baik Bante, saya akan lanjutkan pertanyaan dari Australia Bante. Wah, Amerika tadi sudah. Sekarang kita ke Australia dari Siskatan. Siskatan bertanya begini Bante. Ya, papa temanku meninggal bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Mereka beda keyakinan. Apakah almarhum papanya bisa menerima pelimpahan jasa yang saya lakukan untuknya? Silakan Bante. Ya, jadi pelimpahan jasa ini berlaku secara universal ya. Kalau tadi saya ambilkan contoh, Pak Ponijan menyampaikan S3 beliau kepada saya. Kebetulan kita sama-sama Buddhis, tapi seandainya sekarang bukan Pak Ponijan yang menyampaikan, tetapi misalnya orang lain, teman saya yang lain, yang bukan Buddhis, dan menyampaikan S3-nya beliau. Saya pun ikut bahagia karena saya temannya, dan saya merasa, ada teman saya juga ya, walaupun bukan Buddhis, S3-nya juga sudah beberapa kali, saya juga ikut bahagia. Jadi, saya pribadi merasa senang, walaupun agamanya tidak sama, tetap saya berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, itu kalau kita berbicara tentang S3 tadi. Tapi kalau sekarang kita pergi ke dokter, saya sakit kemudian saya pergi ke dokter. Dokter itu kan tidak perlu saya tanyain, kamu agamanya apa? Kalau agamanya sama, saya biasanya sembuh. Tapi kalau agamanya tidak sama, saya ini sulit loh disembuhkan sama dokter yang agamanya beda. Tidak mungkin. Ya, jadi ketika kita pergi ke dokter, agamanya apapun juga, selama prosedurnya diikuti, dia akan memberikan kesehatan kepada kita. Kita minum obat juga begitu. Ini obatnya produksinya siapa ya? Kalau produksinya Buddhis, ini biasanya saya sembuh. Kalau produksinya bukan Buddhis, pabriknya bukan umat Buddha, saya nggak sembuh. Nggak juga. Jadi sekarang saya mau minum obat karena saya sakit, saya mau minum obat. Obatnya yang produksi ini Buddhis atau bukan Buddhis, nggak masalah. Karena yang penting manfaatnya. Nah, demikian pula di dalam pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa, siapapun juga yang meninggal, selama dia terkondisi untuk memahami bahwa saya berbuat baik atas nama dia akan bahagia dan dia akan menimbun karma baik lewat pikirannya. Semakin sering kita melimpahkan jasa kepada dia, semakin sering pula dia melakukan kebajikan lewat pikiran, sehingga agama apapun juga, dia nanti akan menambah karma baik lewat pikiran untuk mencapai kelahiran kembali yang lebih baik di alamnya sana. Iya, baik. Sudah dijawab dengan sangat luar biasa oleh Bante ya. Jadi tidak usah ragu mendoakan orang lain. Toh itu perbuatan positif kok ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Vancouver, Kanada, Bante. Wah, dari Madam Cheng. Pertanyaannya adalah, selain pikiran positif dan berbuat baik untuk teman-teman yang telah terpapar COVID, apakah ada saran lain agar orangnya tetap tenang, seimbang, dan tidak down dalam menghadapinya? Silakan Bante.
semua ini kan berawal dari pikiran ya. Jadi juga kita harus tahu bahwa protokol kesehatan harus dilakukan ya. Jadi secara umum protokol kesehatan harus dilakukan. Kemudian mengikuti petunjuk dari pemerintah. Karena pemerintah itu kan melakukan ataupun memberikan petunjuk itu kan sudah belajar duluan ya dengan kesepakatan-kesepakatan dan sebagainya, ikuti mereka, sudah tidak usah ditentang. Nah, kemudian yang secara pribadi kita menjaga pikiran itu penting sekali karena sebetulnya ketika pikiran bagus tentu tentu juga imunitas kita menjadi lebih baik. Dalam banyak kesempatan beberapa orang yang bermeditasi sakit-sakit tertentu itu bisa tersembuhkan dengan meditasi. Nah, ini sebagai bukti bahwa pikiran ini sangat baik hasilnya untuk kesehatan kita. Nah, tentu saja kalau Anda mau minum vitamin dan sebagainya, ya tentu boleh. Kemudian kalau Anda dengan pikiran yang positif, Anda lalu mengucapkan kata-kata yang positif. Anda juga melakukan tindakan-tindakan yang positif. Itu sebetulnya Anda menambah karma baik. Karena menambah karma baik, maka karma baik ini akan mengkondisikan Anda memperoleh kebahagiaan. Dalam situasi pandemi ini, kebahagiaan yang kita harapkan adalah kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sehat, ya, dengan baik, dengan sukses, sehingga ketika pandemi selesai, kita tetap bisa berkarya seperti sebelum kita pandemi. Ini yang kita harus siapkan. Jadi pikiran positif ini dasar, karena kalau tadi dikatakan oleh Pak Ponijan, di dalam Dhammapada kan sudah disampaikan di ayat yang pertama sekalipun adalah bahwa pikiran ini pelopor segalanya. Suka dan duka dari pikiran. Jadi kalau kita mulai dari pikiran positif, maka ucapan dan perilaku pun menjadi positif. Dan itulah kebajikan yang mendorong kita untuk mencapai kesehatan berdasarkan protokol kesehatan dan keputusan peraturan pemerintah. Iya, jadi jelas ya, semua kembali ke pikiran ya. Pertanyaan dari Madam tadi dari Vancouver tadi ya. Jadi pikiran. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita, orang tua, ayah ibu tidak bisa menolong kita, mengangkat derajat kita untuk bisa hidup bahagia kecuali pikiran kita. Dhammapada ayat 43 sudah menyatakan itu. Jadi sudah jelas itu. Baik, saya sampai pertanyaan berikutnya lagi Bante. Iya, tadi ada pertanyaan yang agak-agak unik ini Bante, agak kocak juga nih dari Nurjani Chandra dan Yusuf di Jakarta. Pertanyaannya gini, kalau kita teledor dalam prokes, tapi karma buruk kita belum berbuah, apakah kita bisa kena sunset, Bante? Silakan, Bante. Ya, kalau karma buruknya belum berbuah, tapi teledor itu kita mengkondisikan karma buruk berbuah. Jadi Ya, ibaratnya itu. kita sehat-sehat gini lah. Kita sehat-sehat, kemudian kita naik kendaraan, tutup mata. Kita kita meyakini, wah saya kan karma baiknya kuat sekali, saya tidak pernah sakit. Sekarang coba nyetir kendaraan pakai tutup mata. Itu mengkondisikan karma buruk kita berbuah. Karena bagaimanapun juga manusia itu punya timbunan karma baik dan karma buruk. Kita menjaga kesehatan dan lain sebagainya itu supaya jangan sampai karma buruk ini berbuah. Kita kalau bisa yang ada itu adalah karma baik yang berbuah. Ketika Anda mengabaikan prokes, sebetulnya Anda sudah mengkondisikan karma buruk Anda berbuah, walaupun Anda percaya diri karma buruknya tidak ada atau malah tidak banyak atau apa, itu sangat berisiko. Ibaratnya pegang listrik dengan keyakinan pada karma baik saya ada, saya pegang pasti nggak nyetrum. Ya, risiko meninggal ya tetap ada kalau pegang listrik. Karena itu jaga kesehatan baik-baik. Jangan main-mainlah dengan kesehatan. Karena sekali risikonya bukan hanya untuk Anda saja. Risikonya juga untuk keluarga Anda. Risikonya juga untuk lingkungan Anda. Hari ini di Indonesia, kalau Anda sampai tidak menjaga kesehatan dengan baik, kalau sakit mau nyari rumah sakit aja belum tentu dapat. Nyari obatnya belum tentu dapat. Betul. Ada obat, Betul, ada rumah Bante. sakit, biayanya belum tentu mampu kita bayar. Kalaupun sampai meninggal, Betul. belum tentu kita punya kesempatan untuk mendapatkan perawatan jenazah dengan baik. Karena yang antri sudah banyak sekali. Ya, Betul sekali. Jadi buat penonton di YouTube ya, ini cerita yang barusan Bante sampaikan tadi, cerita dari
pengurus dari Setia Dhamma Manggala, Ibu Rani Ong juga tadi sampaikan kepada saya, kepada kami. Sekarang ini kalau kita terpapar ya, hati-hati saudara, rumah sakit belum tentu ada. Ya kan, kalaupun meninggal, jangan berharap bahwa meninggal kita punya uang, kita bisa kremasi setiap saat, nggak bisa. Harus mengantre minimal 1 minggu. Ya kan, syukur-syukur kalau kenal dengan pengurus paling cepat 3 hari setelahnya. Jadi sungguh luar biasa. Ya, jadi dan itu ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita tidak bisa menyembayangi dekat-dekat dengan teman kita, saudara kita, keluarga kita yang kena COVID. Nah, ini pertanyaan masih sama dengan apa yang saya sampaikan di kalimat terakhir nih Bante. Dari Cecilia Lee dari USA, dari Amerika. Pertanyaannya begini Bante. Ya, soal yang tadi saya sampaikan. Saya hampir tiap hari mimpi papa yang sudah wafat. Saya memang masih menyesal tidak bisa di sisi papa. Sebelum papa beberapa bulan lalu wafat karena COVID. Dan kondisi saya di Amerika. Bagaimana menghilangkan rasa sesal? Apa dengan begini saya bisa ya menghalangi kelahiran papa saya? Silakan Bante. Kalau di dalam Dhamma, sebetulnya orang meninggal sudah lahir lagi langsung ya. Jadi mau keluarganya ngapain juga nggak mau pusing. Cuman kita yang masih hidup ini sebaiknya ya ketika Anda bersedih dengan orang yang meninggal itu ya wajar saja. Makanya ada namanya masa berkabung. Kalau dalam tradisi di masyarakat ada masa berkabung 3 hari, 7 hari, sampai 3 tahun. Sebetulnya itu adalah kalau secara empiris dulu nenek moyang kita itu 3 tahun adalah masa yang paling lama untuk seseorang itu merasa kehilangan. Ya, jadi kalau sampai sedihnya itu lebih dari 3 tahun, sebetulnya itu menjadi berlebihan karena menjadi tidak bisa kerja apapun juga. Tapi biasanya kita peringati 3 hari, 7 hari, dan seterusnya itu secara empiris sebetulnya adalah kita mengingat, ya kita sedih boleh, ya apalagi tadi dikatakan ayahnya meninggal beberapa bulan, berarti kan belum sampai 3 tahun ini, sedih boleh, cuman apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita nggak bisa ngapa-ngapa, kita hanya bisa mendoakan. Kita hanya bisa melakukan pelimpahan jasa. Setiap kali sedih, ucapkan dalam batin, semoga Papa bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu ulangi terus berkali-kali, setiap kali sedih. Ada hari-hari tertentu, kalau kita punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Dengan cara Anda mau apa saja. Sesuai dengan keyakinan Anda. Misalnya Anda berbuat baik ke panti asuhan, Anda berbuat baik kepada misalnya homeless, orang yang gelandangan, dan lain sebagainya. Kemudian Anda mengucapkan semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini, ayah saya memperoleh kebahagiaan di kelahiran yang sekarang. Jadi, jangan kesedihan, jangan perasaan-perasaan negatif itu membuat kita terpuruk. Ya, tema kita sunset ini kan sebetulnya dari awal kita sudah bahas, jangan kita jadikan hal yang jelek ini membuat kita terpuruk. Jadi karena justru kita balik. Hal yang buruk ini kita balik menjadi motivator untuk kita berubah dan menjadi lebih baik. Kalau tadi sunset, kita lalu berpikir untuk hidup menjadi lebih semarak karena malam itu ketika siang kita sudah kerja menjadi satu kebahagiaan karena berkumpul dengan keluarga. Kalau sekarang sudah ada orang meninggal, kemudian kita kok nggak bisa datang ke sana, saya kan tempatnya jauh. Ya sudah, sekarang saya melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, supaya saya bisa limpahkan jasa kepada mendiang, sehingga mendiang terlahir dimanapun juga, beliau bisa mendapat kebahagiaan sesuai dengan karma baik yang beliau miliki. Seperti itu. Dan itu, masa berkabung itu harus kita batasi, sehingga jangan sampai mencengkeram kita kehidupan sehari-hari. Dan seandainya nanti orang beliaunya itu lahir di sekitar kita, beliau malah ikut sedih karena aku kok sampai kayak gitu sih ya. Mestinya kan ya sudahlah, aku sudah bahagia di alam ini kok kamu masih sedih aja di alam sana. Iya, jadi kesimpulannya pelimpahan jasa Bante ya. Ya. Jadi lakukanlah pelimpahan jasa kepada yang sudah meninggal, jangan menyesali berlarut-larut ya. Ya. Penyesalan memang selalu datang belakangan katanya. Kalau di depan katanya pendaftaran Bante ya. Betul. Wah, hebat. Izin Bante kita sampai pukul 11.15 ya Bante ya. Masih bisa ya Bante? Iya, 11.15 ya. Iya, baik. Kita masih 2 pertanyaan seperti ya. 1-2 pertanyaan saya bacakan ya. Jadi mohon maaf bagi Anda yang pertanyaannya belum sempat saya bacakan, nanti pada lain kesempatan kita akan udarakan lagi ya. Pertanyaan Bante dari
Jauhun. Pertanyaannya begini Bante. Apakah baca parita bisa membantu pikiran lebih tenang Bante? Bagaimana Bante? Iya, membaca parita bisa membantu memang untuk pikiran lebih tenang karena kita bisa mengalihkan. Itu sama dengan kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia tadi. Ya, jadi pikiran kita mestinya takut dengan sakit, takut dengan ini, kemudian kita alihkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, sehingga kita sudah tidak memikirkan itu lagi. Karena pikiran ini kan jalannya satu setiap saat, sama dengan posisi badan. Ketika kita duduk, kita nggak bisa sambil berdiri. Kita hanya milih salah satu. Ketika berdiri, nggak bisa sambil berbaring. Kalau berbaring, nggak bisa sambil berjalan. Jadi, kita hanya milih salah satu. Ketika pikiran kita positif, maka pikiran negatif otomatis hilang. Dan itu bisa setiap saat berubah. Nah, jadi ketika pikiran kita negatif, langsung kita isi. Semoga semua makhluk bahagia. Dia hilang. Tapi kalau nanti berhenti, mungkin pikiran negatif muncul lagi, sadari lagi. Kemudian kita ulang kalimat positif. Nah, membaca parita termasuk untuk mengisi pikiran kita supaya positif. Sehingga ini termasuk juga kebajikan dan merupakan satu hal yang bermanfaat juga. Tetapi kalau Anda bisa memahami lebih dalam, ini kan tadi tingkat awal. Kalau kita mau memahami lebih dalam bahwa hidup itu adalah saat ini. Makanya saat ini saya harus melakukan yang terbaik. Yaitu apa sekarang? Nah, saya melakukan yang terbaik. Menyadari saya sedang berdiri, berjalan, bekerja, berbicara, itu akan menjadi tingkat lanjutan selain hanya mengalihkan pikiran dari negatif menjadi positif. Dan menyadari setiap saat ini saya sedang apa. Itu yang level selanjutnya. Ya, Bante, kalau pertanyaan selanjutnya, Bante, apakah ada parita tertentu, Bante, yang kita bisa bacakan di masa ini, Bante? Kalau parita yang tertentu di dalam salah satu saran atau himbauan Sangga Theravada di awal pandemi adalah membacakan Ratana Sutta. Karena Ratana Sutta ini dalam sejarahnya memang dulu ketika ada satu kota yang terkena semacam pandemi, kemudian dibacakan Ratana Sutta dan dipercikan air ke seluruh penjuru kota untuk mengatasi pandemi itu. Sehingga kalau Anda bisa membaca Ratana Sutta juga bagus juga. Selain prokes tentu ya. Jangan lupa prokesnya itu. Protokol kesehatan itu jangan pernah dilupakan. Menjaga pikiran positif juga jangan pernah dilupakan. Dan juga menambah membaca parita atau sutta, yaitu Ratana Sutta ini. Itu juga cukup baik. Iya, baik. Sekali lagi, saudara sekalian, Bante tetap mengusulkan kita untuk menjaga prokes. Kalau tidak, kita mengondisikan kejadian buruk terjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi jangan taruh-taruhan sama karma dong. Iya kan, taruh-taruhan karma. Karma saya belum buruk, ya nggak akan terjadi apa-apa. Jangan, itu sesat pandangannya ya. Baik Bante, ini pertanyaan berikutnya dari Malaysia Bante. Dari Ferry Swijanto. Apakah salah jika anak-anak tidak memberitahu penyakit yang sebenarnya kepada orang tua karena khawatir jika diberitahu orang tua akan lebih down atau akan bertambah sedih? Silakan Bante. Ya, itu situasional sekali ya. Jadi ada orang tua yang terbuka sehingga anak-anak juga terbuka. Wah, Papa ini usianya tinggal 3 bulan loh Pak. Wah, ya enggak apa-apa, 3 bulan saya masih punya kesempatan untuk kumpul sama kamu, sama anak-anak nakal-nakal ini. Bisa. Itu kalau terbuka ya ucapkan. Situasional banget. Tapi ada yang sangat sensitif. Pak, kayaknya Papa masih 3 tahun. Hah? 3 tahun? Aduh, tegang sekali. Nah, itu sensitif. Kita tidak bisa memberikan jawaban di sini karena itu tergantung orang tua Anda dan tergantung hubungan anak dengan orang tua dan tergantung caranya anak ngomong. Nah, tapi cuma kalau misalnya takut orang tua sakit atau tambah stres atau apa, anak-anak mendorong orang tua untuk banyak berbuat baik. Jadi bahasanya agak diubah sedikit. Misalnya dia tinggal 3 bulan toh, meninggal nanti misalnya umurnya tinggal 3 bulan nih sakitnya. Kita kemudian mengatakan, Pak, ini gimana ya, Bapak kan masih sakit nih. Ayo kita berbuat baik lebih banyak ya Pak. Oh, tapi kan bapaknya ini sudah di tempat tidur terus nggak bisa apa-apa. Pak, saya mau berbuat baik untuk Papa ya. Ini nanti saya mau ke Baksos, ke panti asuhan dan lain sebagainya atas nama Papa ya. Mudah-mudahan Papa sehat selalu atau semoga Papa bahagia selalu. Nah, kemudian papanya mengatakan,
Ya sana, kamu mewakili saya. Itu kita mengkondisikan papanya menanam karma baik. Jadi anak yang sekarang sering-sering berbuat baik atas nama papanya, itu juga bagus. Ya, tanpa harus mengatakan, Pak, papa sakit, wah, mau meninggal ini Pak. Enggak usah. Kalau memang papanya mau tidak dikasih tahu, nggak apa-apa. Dan itu tidak salah. Ya, karena sebetulnya itu hanya teknik komunikasi. Kita belum tentu membohongi dia. Kita hanya mengarahkan dia untuk berpikir positif. Misalnya, nak saya ini sakit apa sih nak sebetulnya? Kamu ngomong nggak sama saya? Sudahlah Pak, nggak usah kita ngomongi sakit. No, namanya dokter kan kadang bisa bisa mungkin diagnosanya beda lah sama yang kita harapkan. Jadi yang penting kita itu ngisi kebaikan aja Pak. Ya, itu. Nanti dokter ini masih ngomong itu, dokter itu ngomong itu, ya sudahlah Pak, kita pokoknya isi aja semua kebaikan Pak. Gitu. Jadi kita bisa ngarahkan, kita nggak bohong. Gitu. Terus misalnya, nah aku ini umurnya masih panjang dan nah, sudahlah Mas. Yang penting itu bukan panjang usianya, tapi yang penting adalah mengisi hidup ini semaksimal mungkin. Panjang kalau nggak bermanfaat untuk apa? Kita ngisi kehidupan ini ya. Sekarang Bapak saya bantu ya untuk berbuat baik ke baksos dan lain sebagainya. Bisa, itu teknis sekali. Tiap orang beda, tiap rumah tangga beda, tiap orang tua dan anak hubungannya juga beda. Sehingga reaksinya untuk kita ngomong juga tidak sama. Tapi pada prinsipnya tidak salah kalau Anda tidak menipu aja. Jadi ubah kalimatnya itu supaya tidak nipu. Betul sekali, luar biasa. Langsung keluar Dhammapada, walaupun hidup 100 tahun, kalau tidak berbuat baik, tidak berguna, nggak ada manfaatnya ya. Dhammapada 110 sampai seterusnya. Boleh dibaca. Ya. Pertanyaan terakhir Bante, ini pertanyaan banyak sekali, mohon maaf hampir ini. Ya kan, dari Susanti Dewi Kodiak di Tulung Agung. Bagaimana penjelasan menurut agama Buddha, apakah adanya kematian yang berbarengan ini di masa pandemi ini karena karma kolektif, Bante, karma bersama. Bagaimana, Bante? Pertanyaan sejenis banyak seperti ini. Silakan. Ya, memang. Ini sebetulnya kalau dulu sebelum pandemi ada kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api, kecelakaan sarana-sarana transportasi massal itu. Itu sebetulnya adalah karena karma kelompok sebetulnya, yang bersamaan matang. Jadi kalau dulu misalnya pesawat atau kapal, ada orang yang terlambat boarding misalnya, kemudian ditinggal. Wah, ada yang ngomel-ngomel. Tapi akhirnya satu pesawat jatuh, hilang, atau meninggal semua. Nah, kemudian orang tanya, ini gimana ya? Yang satu pesawat ini apakah karma kelompok? Betul, karma yang sejenis yang berkumpul dan dia matang bareng. Cuman itu hanya karma yang bertemu di satu titik yang sama, yang istilahnya ada persilangan lah. Di titik yang sama, misalnya dia naik kendaraan massal itu tadi, kendaraan umum itu. Tapi dia berawal dari mana? Berbeda-beda tiap orang. Kemudian nanti setelah meninggal ini dia lahir di mana? Juga berbeda-beda. Kalau dia karma baiknya banyak, dia lahir di alam bahagia. Kalau dia karma buruknya banyak, dia lahir di alam kurang bahagia, dan seterusnya. Demikian pula sekarang di dalam masa pandemi, ini adalah kematian massal ini. Ya, kalau tadi dikatakan Pak Poh, memang kenyataan kita sudah lihat dulu di India yang ngantri untuk dikremasi itu kan banyak sekali. Dan sekarang yang ambulan menunggu untuk dimakamkan itu, ya banyak sekali. Kemudian yang tadi dikatakan Pak Poh kremasi itu, orang meninggal di kota A, sudah jadwal kremasinya di kota A ini sudah penuh sampai pergi ke kota B, kota C, kota D, kota-kota sekitarnya penuh semua. Jadi ini memang benar-benar ini karma kelompok. Nah, sekarang, makanya kalau tadi dikatakan Pak Po, jangan main-main dengan prokes dan lain-lain. Kita mau uji karma dan lain-lain. Ini sudah bukan waktunya untuk seperti itu. Kita harus jaga baik-baik. Karena nanti menyusahkan semua orang. Nah, jadi ini sebetulnya adalah karma yang sejenis. Sehingga hasilnya sekarang kita masuk dalam situasi yang sama. Kemudian, kalau sama-sama sakit, nah, tapi ada sakit yang tidak terasa. Ada satu pengalaman tuh, satu umat. Ketika mau divaksin, ternyata dia sudah kebal. Ternyata dia dulu sudah pernah kena COVID, tapi sembuh. Dia sendiri tidak merasa sakit. Nah, ini kan ada karmanya yang lain lagi. Tapi sudah kebal, ya tetap divaksin juga. Nah, jadi ini sekarang si A meninggal, si B meninggal karena COVID yang sama. Tapi si A bisa lahir di alam bahagia.
Karena si A ini sudah hidupnya selalu banyak mengisi kebaikan atau pikiran terakhirnya dia berbaik. Kemudian si B, dia lahir di alam menderita, tapi matinya juga sama karena COVID juga. Si C, si D, si E juga begitu juga. Jadi meninggalnya di titik yang sama, yaitu punya karma buruk yang bersamaan. Tapi setelah itu kemana? Masing-masing juga tergantung karma. Karena itu kita yang masih hidup sebelum sunset ini, kita juga harus mengisi kebaikan. Sehingga kalau seandainya satu ketika kita kena pun, sampai satu ketika kita pun kena sunsetnya pun, ya semoga kita lahir di alam yang lebih baik. Karena selalu mengisi dengan pikiran positif, ucapan baik, dan perilaku yang baik juga. Ya, jadi kesimpulannya memang ini adalah karma kelompok. Bagi yang tidak kena sebetulnya dia di luar kelompok, tetapi jangan menganggap luar kelompok selamanya, karena kalau kita tidak menjaga prokes ya kita berarti bisa masuk ke kelompok yang sama juga, karena kita punya timbunan karma buruk juga dan karma baik juga di dalam hidup kita ini. Jaga diri baik-baik supaya sunset ini menjadi satu kebahagiaan, bukan satu penderitaan. Baik, terima kasih banyak Bante. Itu juga sebagai closing statement. Kita ucapkan terima kasih kepada Bante ini penonton melalui jempol barangkali di Facebook maupun di YouTube ya. Mewakili Cetya Dhamma Manggala Bante, saya Poni Jan Leo mengucapkan terima kasih banyak kepada Bante yang sudah berkenan memberikan arahan bagaimana kita menghadapi sunset ini supaya kita tetap tenang dan bahagia Bante. Semoga Bante selalu sehat juga Bante, bahagia senantiasa dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Mari kita berikan tepuk tangan sambil mengantarkan Bante untuk meninggalkan ruangan YouTube kita dan di Zoom kita. Terima kasih Bante.